Nah, itu ya. Ini fungsinya sama ya, seperti yang kemarin ini. Kalau di sini pakai paket tracer ya. Nah, di sini ada satu switch, 4 komputer, satu server. Nanti kalian pakai kabel strike ya, jangan kabel cross ya. Kalau strike ini device-nya berbeda. Contohnya server ke switch ya. Switch ke PC itu yang kabel strike ya. Jangan dipakai yang itu ya, cross ya. Kalau server ke switch ini. Kalau server ke switch apa? Router ke router pakai yang cross ya. Router ke router ya. Device-nya yang sama, pakai yang cross saja. Nah, nanti saya jelaskan di sini di HCP 0.1 ini gateway-nya. Nah, saya mulai dari 2 ini, nanti saya praktekkan juga ini. Ini adalah IP-nya server ya. Jangan lupa di servernya diberi IP statik ya. 0.1 slash berapa. Ternyata di sini slash 29 ya. Ya, slash 29. Yang ini IP-nya server, yang bawah ini IP-nya klien. Ya. Ini untuk DHCP server. Ya. Habis ini DNS server ini ya. Sebagai distribusi database sistem yang digunakan untuk pencarian nama komputer ya. Di jaringan yang menggunakan TCP/IP. Untuk DNS server ini domain name system ya. Nanti untuk mengakses website itu ya. Di sini contohnya www.jaringan2.com ya ini. Harus kalian setting di DNS servernya ini ya. Jaringan2.com ini. Nah, nanti di mana settingnya ya? Di bagian config ini nanti ya. Nanti saya praktekkan juga. Name-nya apa? www.jaringan2.com. Address-nya berapa? IP-nya servernya ini ya. Ya, nanti saya praktekkan juga. Nanti setiap modul ini ada 2 tugas ya. Ya, untuk DHCP server ini ya, nanti kalian perhatikan. Yang pertama, desain pertama kalian menggunakan IP ini ya. 0.1/29 ya. Yang pertama kalian pakai 0.1/29. Kalau yang desain yang kedua untuk apa? Desainnya sama, yang berbeda cuma IP-nya aja. Yang untuk desain yang kedua IP-nya bebaskan aja ya. Boleh kalian pakai 60.1/26, 27, 28, 24 silakan ya. Untuk yang desain yang kedua. Ya, desain yang pertama kalian pakai IP ini ya. Yang saya tampilkan ini ya, di Zoom ya. Ini ya, nanti setiap DHCP server ada 2 desain. Untuk DNS server, ya desain yang pertama kalian pakai yang paling bawah ini ya, 70.x ya. X ini saya contohkan servernya ini saya setting 70.1/28 ya, seperti ini ya. Nah, nanti seperti 70.x ini bisa dimulai IP berapa, tergantung settingnya kalian masing-masing. Untuk desain yang pertama kalian pakai ini. Ya, untuk desain yang kedua IP-nya bebas silakan. Tidak boleh sama dengan teman yang lain ya. Nah, ini ada 2 desain ya, setiap filenya ya. Nanti ada DHCP server.pkt sama DNS server.pkt. Ini nama kelas itu ya nanti. Ya, kalau sudah saya buka paket tracernya. Ya, di sini saya bahas untuk DHCP server ya. DHCP server. Nanti di sini diberi nama kelas. Nanti di sini ada desain. Ya, silakan. Desain yang pertama, desain yang kedua. Nah, ini ya. Nah, nanti sesuaikan desainnya apa. Yang di modul ya, ada server 1 ya. Ada switch-nya 1 ya, switch-nya 1. Switch PT ya. Yang kalian pilih yang switch PT aja. Kemungkinan ini ya, ini. Sumama komputernya saya beri 3 ya, sumama. Ini saya contohkan aja. Nanti sesuaikan dengan modul aja. Ya, server ke switch pakai yang strike ya, tinggal di nah ini. Nah, tinggal kalian hubungkan aja ini. Ya, kalian hubungkan aja. Nah, sumama saya tambahkan komputernya 1 menjadi 4. Nah, ternyata kabelnya kok potnya habis. Nah, cara mengatasinya seperti ini ya nanti ya.
Semua punya kalian seperti punya saya seperti ini ya. Harus kalian tambahkan sendiri di bagian suite PT-nya ya. Caranya kalian klik suite PT ini, ya saya klik, saya stop, saya share. Nah, di sini ya bisa kalian perhatikan. Nah, bisa kalian perhatikan di sini totalnya ada 6 ya, tapi yang 2 ini berbeda potnya. Nah, kalian cek di sini dulu ya. Oh, ternyata pot yang dipakai ini namanya PT Suite NM1CFE ya. Harus kalian samakan ya. Oh, ternyata harus kalian cari di sini ya, CFE. Nah, yang ini potnya. Cara menambahkannya, powernya dimatikan. Nah, jangan lupa di drag and drop ya. Ini aja. Nah, diletakkan aja sesuai potnya. Nah, ini aja. Lalu dinyalakan. Nah, ini ya. Kalau dibuang di ini aja. Tapi kondisinya harus mati ya. Dimatikan dahulu ya. Switch-nya harus dimatikan dahulu ya. Nah, nanti dinyalakan ya. Kalau menambahkannya 1 CFE, nah ini tinggal saya tambahkan semama 2 ya. Lalu saya nyalakan lagi ya, biar bisa terhubung ya server ke klien ya. Kalau kabel powernya belum dinyalakan ya, tidak bisa terhubung nanti. Nah ini ya, saya tambahkan 2. Nah cara mengeceknya di sini aja ya, 1 CFE ini. 1 CFE kalian samakan di 1 CFE ini. Ini yang dipakai nanti ya, potnya. Ya, saya kembali ke paket tracer. Nah ini tinggal saya tambahkan kabelnya ini ya. Nah ini ada 6, 7 ini sesuai dengan urutan ya. Potnya yang tadi ya. Nah tinggal saya tambahkan ini. Ada 4. Kalau potnya habis ya kalian tambahkan manual aja. Desain 1. Nah untuk desain yang kedua tinggal di copy aja. Tinggal di desain 2. Nah, semua IP-nya saya setting 50.1/24. Nah, desain 2-nya saya setting 90.1/24. Nah, untuk tugas kalian, ya ini IP-nya ya samakan dengan modul. Nah, yang desain yang kedua ya kalian bebas, IP-nya bebas saja. Ya, tapi dibedakan dengan mahasiswa yang lain gitu ya. Nah, nanti tugas kalian ini ya. Satu file ini ada 2 desain ini. Nah, nanti jangan lupa diberi ya deskripsi ini ya. Lalu jaringan ini IP-nya sekian, jaringan ini IP-nya sekian. Nanti ada 2 desain ya, satu file ini. Setiap file ada 2 desain. Nah, pertama kalian harus setting servernya dahulu ya, kliennya nanti aja. Nah, servernya saya klik, ini saya stop, saya share. Nah ini ya. Pertama kalian setting ke desktop. IP konfigurasi. Nah, di sini harus IP statik dulu ya, servernya ya. Harus diberi IP dulu ya. Kalau tidak diberi IP, tidak bisa terhubung ke klien ya. Nah, semua di sini saya beri IP sesuai dengan IP saya 50.1/24 ini ya, /24 50.1/24 ini. Harus di setting IP statik yang pertama ini ya. Ini langkah pertama ya. Langkah kedua, kalian masuk ke config, nah, DHCP server ini, service-nya di-on-kan, nah, server pool-nya biarkan aja, default gateway-nya ikutkan IP servernya, 50.1, DNS-nya kosongkan aja, tidak pakai DNS. Ini bisa kalian gunakan, semua saya contohkan 10 ya, mulai IP 10 ya. Nanti PC 0, 10, PC 1, 11, PC 2, 12, dan seterusnya ya.
Nah, ini maksimalnya saya beri 5 ya. Nah, ternyata di kliennya ini ada 4 ya, ada sisa 1 IP ya. Bisa digunakan di komputer yang baru ya. Ini bisa dibatasi ya. Nah, semua kalian isi 10 ya, otomatis ada 10 device yang bisa diberi IP DHCP gitu ya. Nah, ini saya contohkan 5 aja, saya save ya. Pastikan di sini sudah berubah ya di bawah ini ya. Nah, seperti ini ya untuk DHCP servernya. Ini gateway-nya ikutkan server, ya mulainya berapa tergantung kalian settingnya. Cuma mulai 50.50 silakan bisa. 50.2, 50.5 bisa. Nah, ini tergantung kliennya kalian ya, komputer kalian. Ini ada 4, ya di sini semua 5 atau 6 bisa. Ini saya save. Nah, ini saya masuk ke klien ya. Nah, PC0 ini ya, saya coba bisa dapat IP DHCP atau tidak ini ya. PC0 ini, saya klik. Nah, saya coba ke desktop, IP konfigurasi DHCP. Ya. Nah, ini ya, pastikan seperti ini ya. Coba yang offline ya, coba di ya setting ya seperti ini. Untuk DHCP ya seperti ini nanti ya, harus tampil seperti ini. Tidak boleh statik diisi sendiri, itu tidak boleh ya. Harus kalian klik DHCP, ya baru dapat IP DHCP seperti ini. Kalau saya rubah 2 kali ya, nanti IP-nya belakangnya berubah juga. Nah, untuk hasil akhirnya DHCP server ya di sini nanti ya, di kliennya. Kalau kemarin agak kebanyakan ya kalau di Mikrotik ya, harus setting di VirtualBox-nya, harus setting Mikrotik-nya, habis itu klien ya itu. Kalau di paket tracer ya tinggal kalian DHCP-nya di router atau di server ya tergantung, nanti tinggal di setting aja. Untuk klien ya semua di sini juga ya, IP konfigurasinya tinggal klik DHCP, nanti otomatis IP-nya muncul ya ini. 50.11 ini untuk PC0. Saya coba ke PC1 ya. Saya coba ke PC1, saya klik dulu PC1. Ini PC1, saya masuk ke desktop, IP konfigurasi, ya saya masuk ke DHCP. Nah, ternyata di sini IP-nya 12 ya, 50.12. PC1 ini ya. PC2 kemungkinan 13, PC3 14. Nah, saya coba lagi ya. Nah, semua klien harus dicoba semuanya ya. Bisa dapat IP DHCP atau tidak itu. Saya buka dulu PC2. Saya share screen ke desktop, IP konfigurasi. Nah, saya klik DHCP ya. Nah, ya, intinya ya semua klien harus dapat IP DHCP. Ini 13. Saya coba ke PC3. PC3-nya saya klik. Ya, saya masuk ke desktop, IP konfigurasi, DHCP saya klik. Ya, 14 ya, sudah betul ya, sesuai dengan start IP-nya berapa tadi. Tadi 10 ya. Soalnya tadi PC0 saya refresh lagi, otomatis pindah ke 11. Gitu. Kalau tidak di refresh, otomatis 10 ya. Ini 14 sudah sesuai, DNS-nya saya kosongkan, tidak menggunakan DNS. Untuk file ini ya, cukup kalian setting di DHCP server aja. Nah, tinggal kalian beri pesan aja. Nah, tinggal dikirim pesan aja, PC0 ke server, PC0 ke PC3, PC2 ke PC1, ya bisa kalian cek di bawah ini. Nah, ini ada ya, berhasil ini ya. PC0 ke server, berhasil. PC0 ke PC3, berhasil. PC2 ke PC1, berhasil. Ya, nanti langkah pertama itu ya. Ya, langkah pertama harus kalian setting di sini. Nah, di bagian desktop, servernya harus disetting IP statik yang pertama ini. Ini harus ada IP-nya. Sebelum kalian setting DHCP-nya ya. Nah, DHCP ini ada 2 langkah ya. Nah, langkah ketiga tinggal di testing aja di kliennya. Seperti yang tadi itu ya. Nah, ini ya, sesuai dengan start IP-nya aja ya.
Oh ternyata di sini 10 ya, otomatis kliennya mulai dari IP 10 ya. Ya, dari sini ada yang tanyakan, silakan. Yang offline maupun online. Ada yang ditanyakan? Ada kesulitan? Ya, soalnya nanti UASnya ya kalian pakai tracer ini. Saya beri soal, harus kalian desainkan, harus kalian setting, harus bisa semuanya, habis itu kalian upload itu. .pkt-nya itu. Nanti ada waktunya juga. Untuk UASnya tinggal kalian pelajari dari awal kemarin sampai pertemuan 14 itu nanti. Kemungkinan kurang 4 modul lagi. Minggu depan lagi. Ya, kurang 4 modul ya. Totalnya ada 7 modul untuk paket tracernya. Yang offline ada yang ditanyakan? Enggak ya. Ini saya ulangi lagi di desain yang kedua aja. Desain yang pertama sudah connect semuanya ya, sudah dapat IP dan JP, bisa kirim pesan ya. Untuk yang desain yang kedua ya saya klik yang server aja. Saya stop, saya share screen. Nah ini ya, pertama kalian masuk ke desktop, ke IP konfigurasi. Nah, semua di IP saya ini 90.1 ya. Nah, saya ketik ya. 90.1/24 ini. Nah, otomatis belakangnya 0 ya. Sesuaikan dengan slash-nya kalian masing-masing. Nah, kemudian masuk ke config ke DHCP ya. Nah, ini DHCP-nya ini dinyalakan servisnya ya. Layanan ini harus diaktifkan dahulu. Di-on-kan. Kemudian gateway-nya dimasukkan IP-nya server ya, 90.1. Nah, semua saya mulai dari 5. Ini saya beri 4 aja. 4 klien atau 4 komputer. Nah, tinggal saya save, ya selesai untuk DHCP-nya. Nah, 90.1, nah, mulai IP-nya 90.5. Saya beri maksimal usernya 4. Ya, ternyata di jaringan saya ini ada 4 klien ya. Saya 4 aja. Lalu save aja. Kemudian di close, saya masuk ke klien. Nah, PC 0, tinggal saya share screen aja. Nah, tinggal kalian masuk ke desktop. Nah, seperti yang tadi itu ya caranya. DHCP. Nah, ini otomatis IP-nya 90.5/24, gateway-nya ikut ke server ya. DNS-nya servernya 0 ya. Tidak saya setting ini. 0-nya 4 kali ini ya. Ya, pastikan seperti ini ya. DHCP-nya sukses. Kalau semua ada trouble ya, kemungkinan masalahnya di servernya ya. Atau servernya belum di IP static, belum di setting, atau belum disetting DHCP-nya, ada kesalahan atau tidak, itu bisa dicek ya. Di servernya masing-masing. Ya, pastikan servernya sudah disetting, langkah ke-1, langkah kedua, baru langkah ketiganya, kalian tinggal cek di klien seperti ini ya. Ini langkah ketiga. Pastikan sudah dapat IP DHCP-nya. Nah, tinggal saya cek aja ini PC yang lain. PC 1. Ya, ini saya share. Nah, tinggal ke desktop, IP konfigurasi, nah DHCP. Nah, 90.6 ya. Nanti otomatis PC yang lain 7 sama 8 ya. Nah, tinggal saya close. Nah, saya masuk ke PC 2. Ke desktop, IP konfigurasi DHCP. Ini 90.7 sudah betul. Yang terakhir PC 3 ya. Yang PC 3 desktop, IP konfigurasi ini ya. Nah, 90.8 ya, sudah betul sesuai 5678 ya IP-nya. Nah, di sini bisa kalian menggunakan command from, bisa. Contohnya ya, ping
Coba saya ke server ya, 90.1 ya. Nah, bisa ya, ini ke server ya. Nah, sumama ke 6 ya. Ini yang seperti yang kemarin di Windows 7 atau di klien gitu. Bisa pakai command prompt, bisa pakai pesan, bisa surat gitu. Ini bisa dua cara ini bisa. Tergantung IP-nya berapa, tinggal di ping aja. Harus TTL ya. Kalau request timeout, ya kemungkinan belum dapat IP ya. Nah, saya tampilkan pakai resume-nya. Coba saya PC0 ini saya ke server, PC3 ke PC1 ya. Ini saya cek. Nah, ternyata ini ya berhasil ya. PC0, copy PC0 ke copy server 0, copy PC3 ke copy PC1 sudah berhasil ya. Pastikan sebelum kalian upload tugasnya, kalian ping dulu ya, atau kirim surat semuanya, harus bisa semuanya ya. Nah ini, yang beda IP-nya aja ya. Silakan ada yang ditanyakan untuk DHCP server sebelum saya masuk ke DNS server ya. Nah nanti tinggal di file save as ya, nim nama kelas gitu ya, DHCP server, nim nama kelas, tinggal diupload di Classroom aja. Nanti beri deskripsi seperti ini ya, desain 1, desain 2, biar yang online ada yang ditanyakan? Ya, Erik, Giovanni, ada yang tanyakan? Atau yang offline? Tidak, Pak. Tidak ada ya. Nanti coba kalian ya praktekkan di laptopnya masing-masing atau komputer gitu ya. Kalian coba desainkan desain 1, desain 2, sekalian kalian kerjakan tugasnya itu ya. Ini untuk DHCP server ya. Ya untuk DNS server ya saya buat file baru lagi. DNS server ya, domain name system. Nah, di sini desain 1 yang seperti tadi itu ya, kalian buatkan desain 1, desain 2. Nah, di sini ini nama kelas gitu ya. Nah, sumama di sini 1 server, 1 suite ya. Nah, sumama kliennya ada 2 komputer ya. Ini saya hubungkan pakai Stripe ya. Ini aja tinggal saya hubungkan. Nah, ternyata portnya sisa 1 ya. Nah, tinggal saya copy paste aja. Desain yang kedua ini. Nah, semua saya setting IP-nya 100.1 124 40.1 124. Nanti untuk DNS-nya nah, pakai ini nanti ya, www nama depan kalian.com ya. Nah, sumama Erik ya, www.erik.com ya, seperti itu ya. Contohnya nama depan kalian. Nanti pakai domainnya ini ya, nama depan.com ya, www.namadepan.com. Ini harus saya setting DHCP dulu ini. DHCP baru saya setting DNS server. Ini saya contohkan di desain 1. Nah, pastikan ya kalian
kan dahulu seperti ini ya. Kliennya ya samakan dengan yang di modul. Nah, saya klik servernya, saya stop. Nah, pertama ya seperti yang tadi itu ya pertamanya. Seumpama saya beri IP 100.1 ya. /24 ya, servernya harus di setting IP statik dulu ya. 100.1/24 ya, tergantung ini ya. IP yang kalian atur ya. Seumpama kalian 60.1 ya, di sini 60 ya. Atau 40, 45, 50 ya, di sini harus diganti. Kalau punya saya 100.1 ya, saya masukkan di servernya IP-nya 100.1. Nah, tinggal masuk ke config. Nah, di sini saya setting DNS dulu aja. Nah, saya nyalakan. Nah, untuk name-nya ini, nah, seumpama www.eric.com ini ya, nama depan kalian masing-masing ya. Nah, IP-nya ikut mana? Ya, IP-nya ikut server ya. 100.1. Tinggal di-add aja. Ya, ini ya. Ya, www.eric.com, IP-nya sekian ya. IP-nya ikut server ya. Ini ya. DNS servernya. Nah, kemudian jangan lupa diedit untuk tampilan HTTP-nya. Nah, tinggal diklik ini ya. Nah, Cisco-nya ini kalian ganti manajemen jaringan lanjut ya. Manajemen jaringan lanjut. Nah, di sini praktikum DNS server. Nah, di sini ini nama kelas. Nama. Untuk gambarnya ini saya hapus saja. Untuk skripnya ini tinggal saya copy ke bawah. Satu aja untuk kelas ya. Ini nama lengkap ya. Nah, ini untuk desainnya ya, www.eric.com tadi itu ya. Nah, semua saya ganti merah bisa di sini. Enggak red aja. Manajemen jaringan lanjut, judulnya di sini ada praktikum DNS server, NIM nama kelas, NIM-nya apa? Nah, saya beri X. Nah, seperti ini ya. Ini langkah kedua ya. Langkah pertama yang tadi ini ya. Desktop IP konfigurasi ini langkah pertama. Langkah kedua kalian masuk ke DNS saja. Ini. Kalian daftarkan nama depan kalian di domain ini ya. Nah, judulnya ini ya. Ya, IP-nya ya sesuai dengan IP-nya kalian masing-masing berapa tadi. Nah, nanti selanjutnya di HTTP kalian edit ya, manajemen jaringan lanjut, praktikum DNS server, ini nama kelas ya. Nah, langkah selanjutnya kalian masuk ke DHCP lagi, saya aktifkan, IP-nya ikutkan ke server, gateway-nya 100.1, DNS servernya ikutkan juga ya, 100.1. Nah, di sini seumpama saya mulai dari 30 ya. Nah, di sini saya beri 4 ya. Tinggal kalian save ya, selesai. Gateway-nya ikutkan server, DNS-nya ikutkan server. Untuk start IP-nya terserah kalian aja. Mulai IP berapa. Untuk maksimal number-nya sesuaikan dengan kliennya kalian masing-masing ya. Jangan satu ini ya. Kalau satu ya cuma satu komputer aja. Saya beri 4 aja. Tinggal saya save. Nah, tinggal saya testing aja. Saya close. Saya masuk ke PC 0. Saya share screen. Ini PC 0 ya, di desain 1 ya. Tadi servernya sudah saya setting di DNS server sama DHCP ya. Nah, untuk PC 0, langkah pertama kalian masuk ke desktop, pastikan sudah dapat IP DHCP. Kalau belum dapat, jangan ke web browser ya. Nah, seperti ini ya. Harus dapat seperti ini ya, contohnya seperti ini.
IP-nya 100.30 pakai /24, gateway-nya ikutkan ke server 100.1, DNS-nya ikutkan ke server juga, biar bisa diakses ke www.eric.com ya. Kalau di sini tidak ada IP-nya, tidak bisa ke eric.com itu ya. Ya, www.eric.com. Nah, tinggal ke web browser. Nah, tinggal kalian ketik aja www.eric.com. Nah, ini aja tampilannya seperti ini. Manajemen jaringan lanjut, praktikum DNS server, di sini diganti name nama kelas. Silakan diisi ya. Sesuai mahasiswa masing-masing. Ini nama depan ya. Untuk dosen 1, dosen 2, nama depan kalian masing-masing ya. Nanti untuk hasil akhirnya di sini ya. Untuk DNS server ya, pastikan sudah dapat IP DHCP ya. Kalau belum, jangan masuk ke web browser, silakan diperbaiki dulu ya. Kalau belum dapat IP DHCP, pastikan DNS servernya harus ada IP-nya ini ya, biar bisa akses ke eric.com itu. Nah, satu-satu. Ya, dari sini ada yang tanyakan? Silakan. Ya, ini ya. Silakan dikasih background abu-abu atau apa, ya jangan merah atau biru ya, biar kalau kalian kasih warna backgroundnya merah ya, nanti manajemen jaringan lanjutnya tidak kelihatan. Atau abu-abu silakan. Tinggal ditambahkan scriptnya aja. Untuk yang offline ada yang ditanyakan? Config ini aja desktop, IP konfigurasi ini, yang kedua web browser ini aja. Untuk servernya ya sama aja nanti. Ya servernya ya setting ini aja, DNS, HTTP, DHCP ini aja. Jangan lupa desktopnya IP konfigurasinya diisi ya. Nah, saya coba ke PC1 ya. PC0 sudah dapat IP. Coba ke PC1. Ke desktop, ke IP konfigurasi, DHCP. Nah ini ya, 100.31 ya, /24. Gateway-nya ikut 1, DNS-nya ikut 1. Ya. Coba ke web browser, www.eric. Nah ini nampil ya. Pastikan semuanya seperti ini dulu ya. Kliennya ada 4 ya, kalian coba tampilkan 4 klien itu ya seperti ini. Bisa atau tidak. Kalau semua PC yang satu ini belum bisa ya, coba dicek lagi servernya. Gitu. Nah, nanti seperti ini ya share akhirnya. Yang offline ada yang ditanyakan? Silakan. Yang online? Ya, ini saya contohkan lagi untuk dosen yang kedua. Ini saya masuk ke server. Saya masuk ke desktop. Ya, kalian isi sesuai dengan IP kalian masing-masing. Di sini saya gunakan 40 ya. 40.1/24. Ya, saya masuk ke config, DNS-nya ya. Semua saya beri www.jaringan.com. Ya, IP-nya ikut. IP berapa ini? Ada yang tahu? Tadi saya setting di server berapa IP-nya? Ada yang tahu? 192.168 ya 40.1. Nah, tinggal saya add aja. Nah, HTTP-nya ya tinggal kalian rubah aja. Manajemen jaringan lanjut.
Pastikan on semuanya ya, HTTP sama HTTPS, biar bisa nampil ini. Nah, di sini praktikum. DNS server. Ini nama kelas. Nah, image-nya ini dihapus saja. Nah, ini aja. Kemudian masuk ke DHCP. Saya aktifkan, saya beri IP 40.1. Servernya DNS-nya sama. 40.1. Saya mulai dari 2 aja. Saya beri 4. Di save, ya. Pastikan berubah di bawah ini. 40.1 sama 2 ini. Start IP-nya mulai 2. Nah, tinggal saya testing di klien aja. PC 0. Ini copy PC 0, saya coba ke desktop, ke IP konfigurasi. Nah, saya coba ke DHCP ya. Ini ya 40.2/24, 40.1 sama 40.1 ya, sudah betul IP-nya. Saya masuk ke web browser, pastinya sudah betul ini. www.jaringan.com. Nah, bisa ya. Ini PC 0 ya. Manajemen jaringan lanjut, praktikum DNS server, NIM nama kelas. Nah, untuk PC satunya sama juga. Saya ke desktop, IP konfigurasi, DHCP, ditunggu ya. 40.3/24, 40.1, 40.1 ini. Nah, tinggal ke web browser. Ya, manajemen jaringan lanjut ini ya, praktikum DNS server. Ini nama kelas. Ya, untuk dosen 1 sama 2 ini kalian pakai nama depan aja ya. Nah, semua tadi Erik, dosen 1 ya, dosen 2-nya Erik juga, erik.com gitu ya. Nah, sesuai dengan mahasiswa masing-masing. Untuk format tampilannya seperti ini aja. Manajemen jaringan lanjut, praktikum DNS server, ya. NIM nama kelas. Ini untuk tugas yang kedua. Dosen 1, dosen 2. Ini IP-nya disamakan. Yang halaman terakhir ya. Halaman terakhir sepertinya 70.x ya /28. Kalau dosen 2-nya ini bebas saja, IP kita boleh sama dengan mahasiswa yang lain. Ya, kalau selama kalian sebelum kalian membangun jaringan harus dirancang dulu ya, dipakai tracer dulu, itu ya. Simulasi, habis itu diterapkan. Ini desain 1, ini desain 2. Ya, untuk DNS server ada yang ditanyakan? Nanti untuk nama domainnya ya, nama depan.com.
Yang online ada yang ditanyakan, silakan. Untuk tugas yang kemarin ada yang kesulitan? Terakhir firewall ya, sama pengenalan paket tracer. Mungkin nanti minggu depan ada modul lagi ya, routing statik, dinamik, VLAN gitu aja. Ada juga. Yang banyak settingnya ya di routing statik, VLAN itu ya banyak itu. Kalau di DHCP server DNS ya seperti ini. Yang penting server atau routernya bisa disetting DHCP ya. Sudah disetting DHCP, kliennya bisa dapat IP DHCP-nya, IP otomatisnya. Nanti ada VLAN ya harus pakai VLAN apa? Suite yang manageable ya. Setiap komputer nanti beda IP-nya. Bukan seperti ini ya nanti ya. 100.10, 1.11 bukan. Ya, nanti bisa dibedakan lagi. Di sini contohnya ya 100.10, di sini bisa 100.1.10 itu bisa. Tapi harus pakai VLAN. Tapi perangkatnya harus menggunakan suite manageable. Kalau suite biasa tidak bisa. Ya untuk hari ini ada yang ditanyakan, silakan. Pak, ya. Kalau di web server bisa dicek pakai IP server nggak Pak? Kalau di web browser waktu pengecekannya. Saya coba di klien. Ini PC1 ya. PC1 ini ikut IP 100 ya. Nah ini ya, bisa pakai IP, bisa pakai domain ya. Ya Pak. Kalau sudah ada domainnya ya pakai domain aja. Kalau selama belum punya domain ya hosting seperti itu, ya harus menggunakan IP ya. HTTP IP-nya berapa, kemana gitu. Kan kadang ada slash-nya gini, kemana gitu. Ya bisa pakai IP, domain ya. Kalau sudah ada domain ya pakai domain aja. Ya rata-rata ya sekarang website itu ya sudah pakai domain ya. Kalau IP ya lokalan gitu. Ya, buat ujian, buat apa gitu, website itu lokal ya. Biasanya pakai IP gitu. Ada yang ditanyakan lagi? Kalau semua IP-nya ini tidak bisa dihubungkan ya ada masalah di servernya itu. Bisa dicek lagi. Atau belum disetting IP statik di servernya itu. Ada faktor yang lain juga. Nanti bisa kalian diskusi sama temennya. Kalau ada kesulitan bisa konsultasi ke saya. Ada yang lain yang ditanyakan? Silakan. Nanti ada sisa waktu bisa kalian kerjakan itu tugasnya. Biar tidak minggu depan tidak ada tanggungan tugasnya lagi. Kemungkinan minggu depan agak banyak ya settingannya. Kalau ini DHCP, DNS server ya sedikit settingannya. IP static server, habis itu setting DHCP selesai. Kalau DNS server ya harus setting IP static di server, DHCP server, habis itu DNS server. Ada 3 langkah. Kalau yang tadi 2 langkah. Nanti untuk routing statik beberapa router nanti saya jelaskan di paket tracer aja. Kalau di kemarin itu ya harus RAM-nya harus banyak juga itu. Kalau di paket tracer routernya ada banyak, ya tidak masalah ya. RAM-nya tidak masalah. Ini cuma pakai desain aja, simulasi aja. Yang offline ada yang tanyakan? Tidak ada ya. Ya silakan absen dulu nih nama kelas. Absen dulu nih nama kelas. Nanti ada sisa waktu ya. Nah, sekitar 40 menit.
Silakan dikerjakan tugasnya ya.